Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Ibu Utari Lismana selaku dosen mata kuliah Psikologi Olahraga. Terima kasih telah mendampingi. Pada kesempatan ini saya dari kelompok 4 akan membahas materi tentang psikologi olahraga dalam topik cairan dan prestasi aerobik. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan saya Resdian Robi Ardiansah, NPM 24190282, kelas A7, mata kuliah Psikologi Olahraga. Adapun beberapa topik yang saya akan bahas: 1. Cairan dan performa aerobik, dan kedua, psikologi cairan saat berolahraga. Di sini akan saya menjelaskan poin pertama, yaitu cairan dan performa aerobik. Keseimbangan hidrasi tubuh. Definisi keseimbangan hidrasi: kondisi tubuh di mana jumlah cairan yang masuk seimbang dengan yang keluar, mempertahankan fungsi fisiologis optimal selama aktivitas aerobik. Tanda dehidrasi: gejala meliputi haus berlebih, urin gelap, kelelahan, penurunan performa, peningkatan denyut jantung, dan penurunan volume keringat saat aktivitas aerobik. Pentingnya hidrasi atlet. Hidrasi optimal meningkatkan performa aerobik, mencegah penurunan kapasitas kardiovaskular, dan mempertahankan termoregulasi tubuh saat berolahraga. Strategi hidrasi efektif: konsumsi cairan sebelum, selama, dan setelah latihan dengan memperhatikan jenis minuman, volume, dan waktu konsumsi untuk memaksimalkan performa aerobik. Dehidrasi dan dampaknya. Pengertian dehidrasi. Dehidrasi adalah kondisi kekurangan cairan tubuh yang terjadi ketika pengeluaran cairan melebihi asupan, menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Tingkatan dehidrasi. Dehidrasi dibagi menjadi ringan, sedang, dan berat berdasarkan persentase kehilangan berat badan akibat kekurangan cairan tubuh. Penyebab dehidrasi atlet: keringat berlebihan, latihan intensitas tinggi, lingkungan panas, kurangnya konsumsi cairan, dan strategi hidrasi yang buruk menjadi penyebab utama dehidrasi. Tanda dan gejala: haus berlebihan, mulut kering, urin pekat, kram otot, kelelahan, pusing, dan penurunan performa merupakan indikator dehidrasi pada atlet. Strategi dehidrasi efektif: 1. Waktu optimal konsumsi cairan sebelum, selama, dan setelah aktivitas aerobik untuk memaksimalkan kinerja dan mempercepatkan pemulihan. 2. Penentuan jumlah cairan yang dibutuhkan berdasarkan durasi olahraga, tingkat keringat, dan kondisi lingkungan untuk mencegah dehidrasi. Dan ketiga, kandungan elektrolit, karbohidrat, dan mineral dalam minuman rehidrasi yang optimal untuk mempertahankan keseimbangan cairan tubuh selama aktivitas aerobik. Dan untuk poin kedua, psikologi cairan saat berolahraga. Termoregulasi dan keringat. Pengertian termoregulasi. Termoregulasi adalah kemampuan tubuh mempertahankan suhu internal optimal saat berolahraga. Penting untuk menjaga fungsi fisiologis dan mencegah kelelahan. Dampak dehidrasi: kehilangan cairan berlebih melalui keringat tanpa rehidrasi mempengaruhi termoregulasi, menurunkan volume darah, dan berdampak negatif pada performa aerobik atlet.
Mekanisme produksi keringat diproduksi oleh kelenjar ekrin untuk mendinginkan tubuh melalui penguapan, meningkat signifikan selama aktivitas aerobik intensif. Aklimatisasi panas. Adaptasi tubuh terhadap lingkungan panas meningkatkan efisiensi keringat, memperbaiki termoregulasi, dan mempertahankan performa aerobik dalam kondisi panas. Elektrolit dan homeostasis. 1. Peran elektrolit dalam tubuh. Elektrolit seperti natrium, kalium, dan klorida membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh, fungsi saraf, dan kontraksi otot selama aktivitas fisik. 2. Homeostasis cairan tubuh. Proses pengaturan keseimbangan cairan tubuh melalui mekanisme haus, fungsi ginjal, dan keringat untuk mempertahankan volume plasma optimal saat berolahraga. Dan ketiga, ketidakseimbangan elektrolit. Gangguan seperti hipanotermia dan hiperkalemia yang dapat terjadi selama aktivitas aerobik intensif menyebabkan penurunan performa dan risiko kesehatan. Protokol konsumsi cairan sebelum latihan atau pertandingan. Konsumsi 400-600 ml cairan 2-3 jam sebelum aktivitas untuk memastikan hidrasi optimal dan meminimalkan risiko dehidrasi saat berolahraga. Selama aktivitas aerobik, minum 150-250 ml cairan setiap 15-20 menit untuk mengganti cairan yang hilang melalui keringat dan menjaga performa aerobik tetap optimal. Setelah latihan, konsumsi 1-5,5 kali jumlah berat yang hilang dalam bentuk cairan untuk pemulihan optimal dan persiapan sesi latihannya berikutnya. Jenis cairan optimal. Pilih minuman dengan elektrolit dan karbohidrat 6-8% untuk aktivitas lebih dari 60 menit guna mempertahankan keseimbangan cairan dan energi. Tentunya mungkin itu saja penyampaian yang berjudul psikologi olahraga dalam topik cairan tubuh prestasi aerobik. Tentunya ibu dosen yang telah mendampingi, semoga materi yang disampaikan hari ini bermanfaat. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.